Kalau itu terjadi, saya nggak tahu melaporkan kepada pimpinan saya seperti apa. Tentara yang sedang bertugas di daerah yang cukup aman, kok digorok gitu. Iya. Itu saya bayangkan, itu sangat hina sekali bagi saya. Waktu itu saya dimarah-marah sama komandan batalion. Kamu perwira yang paling intinya tidak bertanggung jawab. Perwira tapi otakmu tidak pantas untuk jadi perwira. Intinya seperti itu. Iya. Kalau boleh diulangi lagi, dulu kasus apa yang membuat Bro Ruslan kemudian harus diberhentikan sebelum pensiun? Ya pasti ini cerita yang gak enaknya ya, tapi betul. kan Nggak penting. masalah. Iya. Perlu semua tahu bahwa kasus saya adalah suatu tindakan yang keliru memang. Artinya saya melanggar hukum. Saya jujur pernah bersama anggota saya menghilangkan nyawa seseorang. Tapi juga perlu kita tahu di berita yang sering di media yang kita sering baca atau di komentar netizen bahwa itu adalah petani katanya, petani singkong katanya. Jadi perlu saya tegaskan bahwa yang bersangkutan bukan seorang petani. Dia satu jengkal pun dia tidak punya lahan pertanian. Itu saya berani jamin. Kemudian yang kedua, bahwa yang bersangkutan pekerjaan hariannya adalah mencuri ataupun merampok. Malak juga. Kalau dia tidak melakukan itu, dia tidak makan anak istrinya. Oh, mencuri dan merampok. Iya. Oke, berarti Saya baik gelap-gelapan maupun terang-terangan. rata-ratanya malam hari. Oh, rata-rata malam hari Biasanya ya. malam hari. Dan pernah 2004 ada foto-fotonya, saya masih simpan foto-fotonya. Rumahnya kan di sana rumah panggung. Nah, itu di rumahnya terbalik mau dibakar sama massa dan atapnya bolong-bolong. Dilempar karena dia sedang mencuri juga. Kalau dia pada saat itu ada di rumah udah dibakar hidup-hidup mungkin. Dan dia dua kali bunuh orang. 2 kali dia bunuh orang sampai diurai ususnya itu. Bunuh orang karena mencuri. Oh, karena mencuri. Karena mencuri ketahuan. Kepergok. Nah, dia bunuh itu. Dia bunuh. Saksinya masih sangat banyak di sana. Oke. Artinya Itu di daerah mana? di Pulau Taliabu. Pulau Taliabu, Maluku Utara. Maluku Utara. Waktu Tepatnya itu di Kecamatan Lede. Bro Ruslan bertugas di sana Saya sedang melaksanakan tugas negara. sebagai Namanya Satgas Ops Pamrahwan, Operasi Pengamanan Daerah Rawan. Oh, Artinya daerah Maluku kita tahu dulu daerah konflik horizontal. Iya. Dan masih banyak senjata-senjata yang dipegang oleh masyarakat. tahun berapa itu? Tahun 99, kasus Maluku, kejadian Maluku berdarah. tahun 99 ya? 2000 sampai ke sini. Iya. Dan sampai dengan saat ini masih banyak Oke. senjata di masyarakat. yang berkeliaran di masyarakat ya. Sehingga itu yang kita laksanakan tugas untuk menghimpun senjata-senjata itu supaya tidak berada di tengah masyarakat. Dan itu kejadiannya tahun berapa? Tahun 2017. Oh, 2017. 2017. Setelah kejadian tersebut, kemudian Bro Ruslan berapa anak sama anak buah? Berapa anak buah? Saya dengan satu anggota. Jadi saya ini induknya Kompi. Saya kebetulan komandan Kompi Satgas. Iya. Jadi pos-pos saya tersebar di pulau-pulau. Iya. Ada sekitar 10 pos. Pangkat waktu itu kapten. Iya betul. Oke. Saya komandan Kompi waktu Iya. itu. Jadi di pos induk ini saya ada 14 orang. Hanya yang terlibat pada saat itu ada 11 orang 11 orang. dengan Oke. saya. Nah, sehingga Orang itu kenapa lagi mencuri atau lagi gimana atau pengaduan? ini juga Gimana? jadi itu gini. perlu diklarifikasi. Perlu ya. Iya. Jadi awal cerita daripada si pencuri ini ditangkap oleh polisi. Nah, si polisinya, Kapospolnya itu ditangkap dibawa ke posnya Satgas Tentara. Pertanyaan saya kepada polisi bahwa kenapa dibawa ke sini, ini kan kriminal. Ini tugasnya kalian. Sang polisi menyatakan bahwa kami sudah tidak sanggup mengurus orang ini. Karena ini sudah kejadian yang sudah berulang-ulang. Bolak-balik. Keluar begitu lagi, ditangkap keluar begitu lagi. Coba dengan cara mungkin, karena kebetulan si polisinya ini namanya Bribka Mardin, dia bilang selama ada pos Satgas di daerah itu baru kamilah yang akrab tentara dengan polisi di sana. Oke. Jadi polisi itu menganggap kantornya Satgas kami itu sebagai kantornya mereka sendiri. Oke. Selama ini mereka tidak pernah searah seperti itu. Oke. Sehingga dititipkan, akhirnya saya menganggap ini sebuah kolaborasi, sehingga ya udah kita coba tanya dia bagaimana, apa yang dia lakukan sampai seperti itu. Terjadilah penganiayaan itu. Karena orangnya sehat-sehat semua kan? Di luar akal sehat saya, di luar nalar saya, kok akhirnya sampai meninggal. Tetapi Itu 2017 bulan kejadiannya Oktober 2017. Oke. 2017. Iya. Jadi 1 minggu saya pembinaan mereka di situ. Mereka ada bertiga, satu Lagode dengan 2 temannya. Tiga-tiganya setelah ditangkap itu semua, saya sampaikan bahwa kalian selama 1 minggu pembinaan di pos. Jadi waktunya mengaji sama anak-anak yang Oh, jadi mereka di pos? Di pos. Oke.
Nah, setelah itu waktunya makan-makan, tapi waktunya lari pagi, kalian ikut lari. Ya, kita pembinaan supaya mereka itu waktunya sholat ya sholat kan gitu. Dan hari pertama kita melakukan interogasi, hari keduanya, hari ketiganya kita udah anggap mereka sebagai keluarga kita. Bahkan kami sudah belikan untuk alat penangkap ikan. Bubuk dari bambu. Udah belikan 15 biji. Jadi mereka keluar nanti bebas dari 1 minggu dari sana itu, mereka tidak mencuri lagi, bekerja mencari ikan. Udah kita belikan. Namun demikian, setelah hari ke-6 ada polisi satu lagi bawa handphone. Komandan, saya mau ketemu dengan Lagode si korban ini. Kenapa? Ini ada handphone ditemukan di rumahnya. Handphone ini ciri-cirinya mirip persis dengan seorang ibu yang bercerita handphonenya hilang. Saya mau pengen tanya dia benar atau tidak. Oke, silakan bicara mereka empat mata. Tidak lama keluar lagi polisinya. Dia tidak mengaku, komandan. Pulanglah polisinya. Si Lagodenya karena udah malam mungkin ya istirahat. Besok paginya mereka dilepas. Udah waktunya selesai. Sudah pembinaan 1 minggu. Sudah pembinaan 1 minggu. Dan Lagode sama 2 orang. Sama 2 orang. Dan setelah subuh, si Lagodenya sudah nggak ada. Temannya yang 2 masih tertidur. Oh, jadi dia itu pergi duluan. Mungkin dia merasa takut bahwa handphone tadi itu dia udah berbohong gitu. Takut. Dia akan dianiaya lagi gitu. Makanya dia kabur. Kenapa? Pada saat saya marah besar. Awalnya saya tidak marah. Ketika dia kabur, yang kemudian 2 orang siangnya saya lepas, yang 2 orang sampai sekarang masih menganggap kami sebagai keluarganya, masih menganggap kakak asuhnya. Dan mereka masih di sana? Masih di sana. Masih di sana. Rame beritanya di kampung itu, sehingga udah saya biarkan aja, berarti dia tidak bisa dibina. Ternyata tengah malam jam 2 dari subuhnya dia kabur, tengah malam jam 2 dia mengajak rekannya satu namanya Lagaga. Tadi Lagode, Lagaga. Pakai ninja, pakai sarung, pakai ninja begitu dengan parang panjang. Dia mengancam anggota saya yang di pos. Dan sangat beruntung saya wajibkan anggota yang sedang di pos setiap jam kalian wajib SMS tentang situasi kepada saya. Mau saya baca mau tidak, nanti paginya saya lihat. Kalau waktunya lewat berarti kalian tidur. Kalau pada saat itu tidak saya terapkan aturan seperti itu, mungkin mereka terlena kan di daerah yang aman, mereka tidur mungkin. Mungkin tergorok anggota saya. Untung pada saat itu anggota tidak sedang tidur. 2 orang sedang melek dan melihat ada pergerakan menggunakan di balik pohon-pohon pisang di seberang jalan kan pohon pisang. Mereka ngintip di situ, ketahuan. Dibuka tembakan, lari mereka, kabur. Ramailah satu kampung mendengar tembakan itu. Akhirnya kampung itu setiap hari melaksanakan pos kamling. 3 malam berturut-turut dia melakukan pencurian di rumah yang berbeda. Padahal ada pos kamling? Ada pos kamling, dia tembus. Kenapa kami tahu ada pencurian? Setelah paginya setiap rumah-rumah orang yang dicuri itu dia datang laporan ke pos. Tadi malam kami dicuri, Pak. Besoknya lagi ada rumah yang lain lagi. Masih ada orang-orang yang semua. Nah, hari ketiga dia mencuri, hampir ketangkap. Nah, disitulah dia menghilang. Hari keempat, hari kelimanya dia udah nggak pernah lagi mencuri. Seminggu kemudian di tempat yang berbeda saya ditelepon oleh polisi. Nah, polisi lagi, komandan, ini saya sudah tangkap, sudah melihat posisinya Lagode. Dia sedang menunggu kapal feri mau menyeberang ke Luwuk Banggai, Pulau Sulawesi. Nah, jadi nanti malam ada kapal yang mau menyeberang, dia pasti naik ke situ karena dia sekarang ada di gubuk sini. Kami tidak mampu, ada 3 orang polisi di sini tidak mampu untuk menangkapnya sendirian, bertiga. Kami butuh bantuan dari tentara. Sehingga saya kirim anggota 3 orang dengan bersenjata lengkap menuju ke tempat itu menggunakan kapal motor yang kecil itu, perahu kecil itu. Itu perjalanan 2 jam. Saya belikan bensin, saya sewa kapalnya, berangkat ke sana untuk menemani polisi tadi. Sampai sana mereka tangkap, akhirnya dibawa kembali ke pos. Beritanya di kampung rame, di tempat pos rame. Lagode sudah tertangkap dan akan dibawa kembali ke pos. Maka seluruh warga masyarakat yang ada di kampung itu kumpul di depan pos. Ada yang bawa kayu, ada yang bawa parang, ada yang bawa linggis, macam-macam pegangannya. Pokoknya kalau nanti dia datang, Pak Komandan, kasihkan kami aja biar kami yang habisi. Ini udah sangat meresahkan sekali gitu. Sampah sekali ini. Saya bilang jangan. Dia sendirian waktu itu? Dia sendirian. Termasuk yang 2 orang itu di situ ada juga, artinya dia mendukung kita. Nah, jadi saya bilang kalian cukup lihat saja. Saya hanya memberikan efek jera supaya perbuatan ini tidak diulang oleh siapapun. Jadi kalian cukup lihat saja. Begitu dia datang jam 1 malam, itu manusia masih padat sekali itu. Yang pertama yang mengambil adalah saya sebagai komandan Satgas. Jam 1 malam di situ ya? Jam 1 malam. Nah, saya tanya, apa motivasimu kamu datang mau mengancam anggota pos dengan parang? Oh, saya tidak ada. Intinya dia menyangkal. Saya pukul, dia tidak merasakan apa-apa. Padahal saya pukul cukup kencang itu. Artinya orang ini bukan orang sembarang. Pukul apa ya? Saya tempeleng, saya tampar dengan saya pukul tinju mukanya itu. Tapi dia nggak merasakan apa-apa. Ya di situ mungkin itu adalah kehilapan saya. Saya emosi ketika saya bayangkan anggota saya mau dipotong, anggota saya mau digorok. Itu yang saya bayangkan. Kalau itu terjadi, saya nggak tahu melaporkan kepada pimpinan saya seperti apa. Tentara yang sedang bertugas di daerah yang cukup aman, kok digorok itu. Itu saya bayangkan, itu sangat hina sekali bagi saya. Dan sehingga
dia, itulah yang memancing dengan alasan, dengan saya tanya terus dia mengelak berbagai macam alasannya, argumennya. Saya sempat naik darah, saya suruh anggota saya, ambilkan barbel saya. Saya ambillah barbel itu, kayak linggis gitu, besinya itu kan. Saya doronglah ke giginya copot. Setelah itu diambil alih oleh anggota cambuk apa semuanya. 1,5 jam, dari jam 1 sampai setengah 3 saya suruh hentikan. Dan saya bilang, masyarakat itu ada yang berteriak, potong kakinya Pak, potong tangannya Pak, karena itu yang melakukan kejahatan itu. Saya pikir kalau saya potong kakinya ya saya pelanggaran HAM berat. Oh iya. Karena ini penganiayaan. Iya. Tapi kalau saya cuman rontokan giginya, dia masih bisa bekerja, hanya cuman mungkin malu ataupun apa aja. Itu pemahaman saya pada saat itu. Sehingga jam 2:30 masyarakat saya suruh pulang. Lagode ini diamankan di belakang pos. Anggota yang jaga, saya langsung istirahat. Jam 5 subuh saya dibangunin. Komandan, Lagode ini kemungkinan sudah meninggal dan sudah tidak napasnya sudah nggak ada. Di situ saya kaget. Maksud saya kaget karena nggak nyangka kalau dia akan seperti itu. Kalau saya tahu dia bakal meninggal, mungkin saya suruh anggota pada saat dijemput di laut tadi, saya buang di laut. Saya akan dia nyemplungin diri atau dia mau kabur. Tapi kan pikiran saya mau bina dia. Namun Tuhan berkehendak lain, dia meninggal. Disitulah awal persoalan, sehingga beberapa hari kemudian saya dipanggil di polisi militer. Waktu itu saya dimarah-marah sama komandan batalion. Kamu perwira yang paling intinya tidak bertanggung jawab. Perwira tapi otakmu tidak pantas untuk jadi perwira. Intinya seperti itu. Iya. Saya bilang semua sudah terjadi. Saya bilang saya siap salah. Dan saya sampaikan kepada komandan bahwa masyarakat sini kibarkan bendera dengan meninggalnya orang ini. Masyarakat senang. Tanggal 24 Oktober kejadian, 2 minggu kemudian, tanggal 10 November Hari Pahlawan, saya menyelenggarakan upacara 10 November. Itu baru terjadi di Indonesia. Itu ada di Pulau Taliabu. Upacara 10 November diikuti oleh seluruh masyarakat satu kecamatan, termasuk pemdanya apa yang kantor-kantor sekolahan semua libur semua ikut upacara. Yang unik apa? Pakaian ala pejuang kemerdekaan. Itu baru terjadi, belum pernah terjadi di daerah lain. Danion saya yang tadi marah-marah itu, beliau datang untuk mau lihat situasi. Jangan sampai memang panas di daerah itu. Mungkin orang mau bakar pos kami atau apa gitu. Beliau datang tanggal 9. Dan tanggal 9 sehari sebelum upacara 10 November, pada saat beliau datang, beliau kaget dan meneteskan air mata. Kenapa? Begitu melihat... Danionnya sekarang pangkatnya apa sih? Sekarang mungkin berkolonel ya. Kolonel ya? Di Jakarta sini juga? Di Jakarta, Kopassus ya. Pada saat itu, begitu beliau datang, tadinya marah besar, melihat antusiasnya masyarakat menyambut beliau, sampai sekolah tutup, kantor-kantor semua pegawai negeri tutup. Datang ke pelabuhan, sepanjang jalan menuju ke pos itu diisi manusia semua. Mulai dari kalungan bunga, tarian adat, itu penyambutan untuk beliau. Foto-fotonya masih ada. Dan itulah yang tadinya beliau marah besar melihat masyarakat seperti itu, berarti beliau mengambil kesimpulan bahwa memang ini dikehendaki oleh masyarakat untuk mati. Termasuk kepala desa apa semua menyampaikan, melaporkan seperti itu. Pak Komandan nggak usah marah dengan ini, nggak usah, karena memang ini dikehendaki. Nah itu yang saya simpulkan. Namun proses saya dipanggil, saya duluan yang pertama dibawa ke Ambon, diperiksa oleh polisi militer. Nah terakhir anggota saya berapa anggota yang terlibat? 11 ya? dengan saya. 11, oke. Ya. Satu pos itu ya? Satu pos, 14 orang, 3 orang yang tidak terlibat pada saat itu, cuma mengamankan lingkungan aja. Oke. Jadi pada saat anggota saya mau ditarik, itu seluruh masyarakat demo. Pos kami di Palang, pokoknya intinya nggak boleh, sampai ransel, perlengkapan semua disita oleh warga masyarakat, selain senjata. Artinya mereka tidak menginginkan kami ditarik, karena dengan kehadiran kami, tempat di daerah itu yang tadinya kriminal tingkat dewa, semua minuman keras itu dijual bebas di pasaran. Dengan kami itu nggak ada barang itu. Nah, jadi mereka sangat merasakan dampak daripada kehadiran kami di sana. Di demo, tapi ya tetap karena perintah, karena ini melanggar hukum dianggapnya, karena dijemput harus dibawa ke Ambon dan dipenjara semua. Banyak hal keganjilan di dalam proses persidangan ini perlu saya paparkan semua juga, biar tahu persidangan seperti itu, persidangan militer. Ketika meninggal orang itu, Lagode itu, masyarakat semua kumpul di lapangan, 3 desa, satu kecamatan, 3 desa semua mengumpulkan tanda tangan dukungan untuk saya. Saya masih simpan arsipnya. 1.211 orang dukungan tanda tangan masyarakat, dan itu ditandatangani oleh 3 kepala desa dan 1 camat dengan tanda tangan cap stempel. Persoalannya di dalam persidangan dukungan-dukungan itu tidak dibacakan. Nah muncullah ada apa kan seperti itu. Kemudian satu lagi hal yang ganjil, saya 10 kali menjalani sidang didampingi oleh penasihat hukum dari Kumdam Ambon, 1 berpangkat mayor, 1 kapten, 1 letnan 1, 3 penasihat hukum saya. Tapi anehnya lagi, hanya ketemu di ruang sidang. Mudah-mudahan mereka mendengarkan ini. Ini menjadi evaluasi bahwa hukum itu harus fair pokoknya. Harus fair.
Saya hanya ketemu di ruang sidang. Setelah sidang, nggak tahu kemana orang ini. Harusnya kan kalau yang umum kan setelah lawyer dengan itu kan klien itu dekat. Ya paling tidak ada komunikasi. Komunikasi Ya. dua arah bahwa nanti langkah kita seperti ini. Ini nggak pernah. Hanya cuma bertanya bagaimana? Udah ikuti sesuaikan aja. Bahasanya lebih kurang seperti itu. Itu kok seperti ini prosesnya saya bilang. Dan sidang itu 11 orang serempak atau satu-satu? Terpisah. Terpisah. Oke, satu-satu ya. Terpisah. Yang menyaksikan hanya orang-orang penyidik polisi militer dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi saya sudah mungkin memahami bahwa ini adalah mungkin jalan kehidupan dan saya berani tegas menyampaikan kepada hakim, Bapak Hakim yang mulia, permasalahan ini adalah murni tanggung jawab saya sebagai komandan satuan. Komandan Kompi pada saat itu. Saya yang paling bertanggung jawab. Kalau ada hukuman yang paling berat menyangkut ini, meskipun saya tidak memberikan perintah untuk mereka melakukan itu, tetapi bentuk loyalitas mereka saya hargai, dan itu kembali lagi adalah tanggung jawab saya. Kalau ada hukuman yang paling berat, limpahkan pada saya sendiri. Biar anggota saya mereka masih muda, mereka masih ada jenjang kepangkatannya untuk tetap berkarir di dunia militer. Dan jatuhlah putusan hukuman saya 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan. Plus diberhentikan. Mereka yang 10 anggota saya rata-ratanya 10 bulan. 10 bulan. Bahkan ada beberapa orang di bawah 10 bulan. Dan tidak diberhentikan. Sampai sekarang mereka masih berdinas dan kami masih sangat komunikasi. Dan disitulah hakim sempat menyampaikan dengan terharu kepada anggota bahwa kamu patut bangga dengan komandanmu karena dia berani mengambil langkah seperti itu untuk menyelamatkan kalian. Kemudian anggota juga alhamdulillah mereka juga sangat terharu dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada saya. Mereka sekarang 10 orang itu di mana saja? Di Batalion Rider 732 Banau di Ternate. Oh, di Ternate semua Ya, mereka. semua. Oke. Gitu. Jadi lebih kurang seperti itu.